وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ma'asyiral ikhwani fillah, azanillahu wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Pada malam hari ini insyaallah taala kita akan lanjutkan dari pembahasan kita mengkaji dari kitab Ma'na la ilaha illallah yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu taala. Baik, dan kita sekarang berada masih dari pembahasan tafsir la ilaha illallah di ayat yang kedua yang sudah kita baca dari uraian beliau rahimahullahu taala. Beliau sudah bawakan ayat yang kedua yang sudah kita baca, surah Az-Zukhruf ayat 26 sampai 28, tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang bertanya kepada atau yang berkata kepada ayahnya, wa idh qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'un mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi 'aqibihi la'allahum yarji'un. Baik, dan ingatlah tatkala Nabi Ibrahim alaihissalam berkata kepada ayahnya dan kepada kaumnya, innani bara'um mimma ta'budun, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian ibadahi, yang kalian sembah selain Allah. Illa alladzi fatarani, kecuali siapa yang menciptakan aku, itu Allah subhanahu wa ta'ala. Fa innahu sayahdin, karena Allah yang akan memberikan hidayah kepadaku. Wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi 'aqibihi la'allahum yarji'un, dan dia menjadikan kalimat ini, kalimat la ilaha illallah, adalah kalimat yang tetap pada keturunannya, la'allakum yarji'un, agar mereka kembali. Ini sudah kita terangkan dari tafsir ayat ini. Di sini diterangkan kepada kita dari mana la ilaha illallah, penafsiran dari la ilaha illallah, yaitu seorang ketika dia adalah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka dia harus berlepas diri dari apa saja yang disembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, apapun itu. Kalau di Nabi Ibrahim yang sudah kita baca itu kan patung-patung yang mereka sembah. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam berlepas diri dari apa yang mereka sembah. Mereka menyembah berhala ketika itu. Ayah beliau pembuat patung, kaumnya juga seperti itu. Mereka beribadah kepada selain Allah, kepada patung-patung tersebut. Nah, baik, makanya dari ayat-ayat yang menjelaskan tentang penafsiran la ilaha illallah. Jadi pada kalimat la ilaha, selain dia menolak, ya, dia tiadakan segala yang disembah selain Allah, ya, dia harus berlepas diri dari apa yang disembah selain Allah. Jangan diakui hal tersebut sebagai apa? Kesembahan. Ya. Karena kapan diakui, itu berarti dia tidak benar kalimat la ilaha illallahnya. Nah, baik. Ini dari tafsir kalimat tauhid ini, ya, kalimat la ilaha illallah. Kemudian diterangkan di lafaz setelahnya, illa alladzi fatarani, kecuali siapa yang menciptakan aku. Ya. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam berkata ketika itu, kecuali Allah yang telah menciptakan aku. Jadi mereka diingatkan, maksudnya Allah yang maha mencipta itu, dialah yang berhak disembah semata. Ya. Nah, dan manusia itu mengakui seluruhnya, maksudnya mereka dicipta oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, kecuali orang-orang ateis yang memang tidak percaya akan adanya Tuhan. Orang kafir apapun agamanya, kalau mereka
selain dari orang-orang ateis itu, mereka pasti mengakui bahwasanya Allah yang Maha Mencipta. Allah yang memberikan rezeki kepada mereka, yang menghidupkan mereka, yang mematikan mereka. Itu yang dipahami oleh orang-orang kafir di masa dahulu. Maka diingatkan di sini oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, illal ladzi fatarani, kecuali yang telah menciptakan aku. Itulah Allah yang berhak untuk disembah semata. Tidak ada syarikat baginya. Kemudian diterangkan wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi la'allahum yarji'un. Kemudian dijadikanlah kalimat ini adalah kalimat yang tetap pada keturunannya agar mereka kembali. Jadi faedah pokok ayat ini sudah kita bahas ya. Di sini penjelasan tentang makna la ilaha illallah. Penafsiran dari la ilaha illallah, bahwasanya la ilaha illallah itu seorang dia berlepas diri dari apa yang diibadahi, disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau di ayat yang pertama yang sudah kita baca di surah Ali Imran itu juga ada penafsiran yang lain dari la ilaha illallah, yaitu tidak ada yang disembah atau yang diibadahi dengan hak kecuali Allah. Dipaham ya? Jadi dari penafsiran-penafsiran dari kalimat la ilaha illallah. Pada ayat ini diterangkan kepada kita di antara dari faedah pokok, ada faedah yang lain lagi di surah Az-Zukhruf ini yang sudah kita terangkan penafsirannya. Di antara penafsiran atau dari faedah ayat ini juga diterangkan kepada kita di sini, dari penetapan nama Nabi Ibrahim alaihissalam, dari deretan para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di sini diterangkan kepada kita yang sudah kita baca ya, bahwa Nabi Ibrahim ini adalah nabi yang punya banyak keutamaan. Agama Nabi Muhammad itu sallallahu alaihi wasallam diperintah oleh Allah untuk mengikuti agama Nabi Ibrahim. Yang sudah kita baca. Nabi Ibrahim juga digelari dengan Khalilullah. Kecintaan Allah Subhanahu wa taala, nabi yang paling dicintai oleh Allah. Ada dua nabi yang dicintai kan, paling dicintai, yaitu nabi kita Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim, alaihi wassalatu wassalam. Dan juga beliau sudah kita terangkan dari ayah para nabi dan rasul. Dari beliau lah bercabang di situ para nabi dan rasul. Nabi Ibrahim itu kan punya dua istri, yaitu Sarah dan Hajar. Dari Hajar ini kan lahir dari beliau Nabi Ismail. Dari Sarah di Filistin itu lahir Nabi Ishak. Nabi Ishak punya anak lagi Nabi Yakub. Nabi Yakub punya anak lagi Nabi Yusuf. Terus di sini banyak para nabi dan rasul. Setelah Nabi Yusuf alaihissalam, setelah Nabi Musa alaihissalam, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, banyak dari para nabi dan rasul sampai Nabi Isa ujungnya di situ. Nah, kalau dari jalur Nabi Ismail di sini tidak ada nabi dan rasul. Nanti terakhir itu lahirlah Nabi kita Nabi Muhammad SAW di Mekah. Jadi beliau digelari dengan ayah para nabi dan rasul. Dari beliaulah bercabang darinya para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Tapi jadi padanya ada penetapan Nabi Ibrahim, nama Nabi Ibrahim, dan sekaligus di sini diterangkan kepada kita dari dakwah Nabi Ibrahim kepada kaumnya, pada ayah dan kaumnya. Beliau mendakwakan tauhid la ilaha illallah. Innani bara'um mimma ta'budun illa alladzi fatarani. Ini dari dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian sini sudah diterangkan tadi dari penafsiran la ilaha illallah, dan juga padanya diterangkan kepada kita bahwasanya Allah itu disifatkan dengan yang Maha Mencipta. Illa alladzi fatarani. Penetapan sifat Allah yang Maha Mencipta. Kemudian juga padanya ada faedah yang lain lagi. Allah itu yang Maha memberi hidayah juga. Padanya ada penetapan sifat
hidayah bagi Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu sayahdin. Ini hidayah yang bermakna khusus. Ya, dan juga padanya ada pembagian hidayah. Ada pembagian hidayah. Karena hidayah itu kan ada dua macam. Ya, hidayah itu ada dua macam ya. Ada hidayah yang bermakna umum, ada hidayah yang bermakna khusus. Ya. Hidayah umum itu kan manusia dicipta oleh Allah. Ya, kemudian diberi hidayah untuk bisa hidup di muka bumi. Itu namanya hidayah umum. Masuk padanya muslim ataupun kafir. Diberi hidayah agar dia bisa hidup. Bisa dia makan, dia bisa berinteraksi dengan yang lainnya. Ya. Dan nanti dia akan mati. Tapi itu hidayah umum. Itu hidayah umum. Ya. Ada hidayah khusus. Itu hidayah dari Allah yang menunjuki seorang agar dia berislam. Dulunya dia kafir misalnya. Diberi hidayah oleh Allah untuk masuk Islam. Itu hidayah apa? Khusus. Dulunya dia masih awam. Dia muslim. Diberi hidayah oleh Allah untuk mengenal jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, agama Rasulullah yang murni. Ya, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu hidayah khusus. Ya. Nah, di sini ditekankan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, fa innahu sayahdin. Sesungguhnya Allah itu yang akan memberikan hidayah kepadaku. Nah, hidayah di sini bermakna khusus. Wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi la'allahum yarji'un. Di sini juga diterangkan kepada kita dari penamaan lain dari kalimat la ilaha illallah. Ya, dari kalimat la ilaha illallah ini dia dikatakan juga kalimatun baqiyah. Kalimat yang senantiasa kekal. Ya, sampai akhir masa. Karena kalimat ini diwarisi oleh para nabi dan rasul setelahnya. Ya, Nabi Ibrahim alaihissalam mengajarkan kepada anak-anaknya tentang la ilaha illallah. Demikian pula Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yakub, ya, Nabi Yusuf. Ini seluruhnya mengajarkan kepada anak-anaknya dan juga kepada umat ketika itu akan la ilaha illallah. Itu diterangkan dalam ayat-ayat Al-Quran. Kalau kita baca kisah-kisah para nabi dan rasul, dakwah mereka sama semuanya. Mengajak kaumnya untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalimat ini adalah kalimat yang terus-menerus ada. Ini dari penamaan lain dari kalimat la ilaha illallah. Ya, dan juga di sini diterangkan kepada kita keutamaan dari kalimat la ilaha illallah ini. Dia merupakan kalimat yang senantiasa ada. Ya, terus-menerus diucapkan oleh kaum muslimin. Terkhusus kita di masa ini ya. Ya, di lafaz azan itu kan ada kalimat la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Ya, di lafaz iqamah juga seperti itu. Nah, ya kalimat yang senantiasa akan ada terus-menerus. Nah. Baik. Kemudian diterangkan juga di sini dari faedah dari adanya kalimat tauhid ini pada sebuah umat. Jadi kalau mereka berla ilaha illallah, maka mereka akan bisa mudah untuk kembali kepada Allah, bertobat ya dari dosa dan maksiat. Nah, ini diantara dari pengaruh kalimat la ilaha illallah. Nanti kita akan baca semakin jelas pada syarat-syarat dari kalimat ini. Baik. Mungkin diantara faedah-faedah tambahan dari ayat yang sudah kita baca dari penafsiran la ilaha illallah. Baik. Berikutnya di masalah yang berikutnya di halaman 4 ya. Beliau sekarang mulai menerangkan syarat dari la ilaha illallah ini. Ya, syarat dari la ilaha illallah. Jadi kalimat ini ada syarat-syaratnya. Ada syarat-syaratnya ya. Nah, itulah yang dikenal oleh para ulama ya. Diibaratkan oleh mereka bagaikan kunci. Coba perhatikan kunci itu ya. Kunci itu kan ada gerigi-geriginya. Sedangkan kunci surga kata Nabi adalah la ilaha illallah. Miftahul jannah la ilaha illallah. Kunci surga itu adalah kalimat la ilaha illallah. Tapi kata para ulama ya,
setiap kunci itu punya gerigi-gerigi. Kalau gerigi-geriginya cocok dengan pintunya, maka akan apa? Terbuka pintunya. Ya. Tapi kalau tidak cocok, maka tidak akan bisa terbuka pintu surga itu. Itulah syarat dari kalimat tauhid ini. Ini penting kita pelajari ya, agar kita tidak hanya mengucapkan saja. Kita ucapkan, kita pahami maknanya, ya, dan kita beramal dengan konsekuensinya, keharusannya. Ini yang beliau akan tekankan kepada kita dari 7 syarat dari kalimat la ilaha illallah pada pembahasan setelahnya. Ya. Kata beliau rahimahullah taala di halaman 4, fahada huwa hakikatu ma'na la ilaha illallah. Ya. Kata beliau, ini adalah hakikat dari makna la ilaha illallah. Hakikat dari makna la ilaha illallah. Ya. Wal bara'atu min kulli ma yu'badu min dunillah. Yaitu kata beliau wa huwa al bara'atu. Yaitu berlepas diri dari apa? Dari segala yang diibadai selain Allah. Nah, ini dari hakikat makna la ilaha illallah. Ya. Wa ikhlasul ibadati lillahi wahda. Ya. Wa hadha huwa ma'naha. Ya. Jadi kalimat tauhid ini sudah diulangi lagi oleh beliau ya. Seorang itu dia harus berlepas diri. Ya. Dari apa yang disembah selain Allah. Dan ayat yang telah kita bacakan tadi itu ada faedah yang lain juga kalau kita ingin tambah. Di situ seorang tidak boleh dia mengakui, ya. Atau ada di sini keyakinannya yang harusnya kita luruskan. Padanya ada bantahan untuk orang-orang yang meyakini akan benarnya seluruh agama, ya. Akan benarnya seluruh apa? Agama. Ya. Jadi kata mereka agama itu seluruhnya betul. Islam betul, Nasrani betul, Yahudi betul, Hindu, Buddha betul, semuanya. Ya. Karena semuanya punya Tuhan. Nah, di sini perhatikan tadi dari dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika beliau menjelaskan dari kalimat la ilaha illallah, ya, beliau berlepas diri dari apa yang disembah selain Allah. Ya. Jadi perlu kita ingatkan di sini ya. Nah, tidak boleh kita akui kebenaran agama-agama yang lain. Ya. Toleransi dari hal yang dituntut. Ya, mereka tidak boleh diganggu, dizalimi dalam negara ini. Tapi kalau dalam masalah peribadahan kita akui akidah mereka itu tidak boleh. Ya. Karena itu akidah kesyirikan, akidah kekafiran. Ya. Mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan yang lainnya. Mereka sembah Allah, mereka juga sembah para nabi dan rasul. Mereka juga sembah orang-orang soleh. Ini kan dari kesyirikan kepada Allah. Kapan dia meyakininya, maka dia juga kafir. Dia juga akan bisa murtad dari agama. Nah, baik. Makanya dari mana-mana yang memperjelas dari kalimat la ilaha illallah. Maka beliau terangkan tadi itu ya, fahadha huwa haqiqatu ma'na la ilaha illallah. Ini adalah hakikat dari mana la ilaha illallah. Wa huwal bara'atu min kulli ma yu'badu min dunillah. Itu berlepas diri dari apa yang disembah selain Allah. Dipahami ya? Tidak boleh diakui Nabi Isa disembah. Jangan diakui. Dipahami ya? Itu ibadah yang batil. Ibadah yang apa? Yang batil. Uzair disembah oleh orang-orang Yahudi. Mereka sembah Allah, sembah juga Uzair. Ya. Ada juga yang disembah selain Allah berupa patung-patung, berupa pohon-pohon yang dikeramatkan, ya, bebatuan yang dijadikan sebagai tolak bala dan seterusnya. Ini merupakan dari bentuk-bentuk kesyirikan. Nah, boleh diakui itu merupakan ibadah. Ya, dia merupakan bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berlepas diri semuanya. Ya. Itu kan ada ayat surah Al-Kafirun yang sering kita baca ya. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Ya, kan begitu. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Wala ana 'abidum ma 'abadtum. Wala antum 'abiduna ma a'bud.
lakum dinukum waliyadin. Dipanggil di awal ayat, katakanlah wahai Muhammad pada orang-orang kafir. Jadi mereka semua dikatakan apa? Orang kafir. Ketika mereka bukan muslim. Ya. Apakah itu Yahudi, Nasrani dan seterusnya. Nah, kata Allah apa? La a'budu ma ta'budun. Aku tidak beribadah pada apa yang kalian apa? Sembah. Aku tidak menyembah apa yang kalian sembah. Ya. Nah, la a'budu ma ta'budun. Ya. Wala antum 'abiduna ma'abud. Dan kalian juga tidak menyembah apa yang aku sembah. Wala ana 'abidum ma'abadtum. Dan juga aku tidak menyembah apa yang kalian sembah. Ya. Wala antum 'abiduna ma'abud, sama juga kalian tidak menyembah apa yang aku sembah. Kemudian diterangkan di akhir ayat, lakum dinukum waliyadin. Ya, untukku agamaku dan untuk kalian agama kalian. Di sini maknanya berlepas diri. Ya, dari apa yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat jangan disalahmaknakan. Oh, untukku agamaku, untuk kalian juga agama kalian. Sama-sama punya agama. Ya, enggak ya? Selain Islam itu merupakan agama yang batil. Ya, inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Diterangkan di ayat yang lain, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbal min. Siapa yang mencari selain Islam sebagai agama, maka tidak akan diterima darinya. Dan Nabi terangkan dalam hadisnya, la yasma'u bi ahadu min hadhil ummah yahudiyun aw nasraniyun thumma la yu'minu bima ji'tu bihi illa kana min ashabin nar. Kata Nabi, tidaklah mendengarkan, aku diutus, kata Nabi, seorang dari umat ini, apakah dia Yahudi atau Nasrani, kemudian dia tidak beriman dengan apa yang aku bawa, kecuali dia akan menjadi penghuni neraka. Nah, ini nas yang tegas sekali. Ya. Siapa yang tidak beragama Islam, maka dia akan menjadi penghuni neraka. Nah, jadi Islam itu sama dengan namanya, al-Islam, yang berserah diri kepada Allah. Ada keselamatan di situ. Nah, dan juga padanya ada makna berlepas diri dari apa yang disembah selain Allah. Itulah dari makna la ilaha illallah, kata beliau. Ya. Wal bara'atu min kulli ma yu'badu min dunillah wa ikhlasul ibadati lillahi wahda. Ini dari kalimat illallah. Jadi kalimat la ilaha illallah boleh tafsirkan tadi itu, berlepas diri dari apa yang disembah selain Allah. Kemudian illallah beliau katakan wa ikhlasul ibadati lillah wahda. Ya. Dan mengikhlaskan ibadah itu hanya untuk Allah semata. Ya. Maka kata beliau, wa hadza huwa ma'naha. Ini adalah maknanya. Ya. Alladzi dallat alaihi hadhil ayat. Yang ayat-ayat yang sudah kita bacakan itu menunjukkan padanya. Nah, wa ma fi ma'naha, dan juga ada ayat-ayat yang lain. Ya, ada ayat-ayat yang lain beliau isyaratkan, ya. Bukan hanya dua ayat yang telah kita bacakan itu, yang sudah kita bahas. Tapi ada ayat-ayat yang lain yang menafsirkan dari kalimat tauhid ini, dari kalimat la ilaha illallah. Ya. Faman tahaqqaqa dzalika wa alimahu faqad hasala lahu al-ilmu biha. Kata beliau, siapa yang mentahqiq, ya, siapa yang mewujudkan dari mana tadi itu dan dia ilmui, faqad hasala lahu al-ilmu biha. Ya, maka telah terhasilkan di situ, terwujud untuknya ilmu dengan la ilaha illallah ini. Ya. Jadi di sini beliau isyaratkan, ya. Ini syarat yang pertama. Jadi kalimat ini harus diilmui. Harus diilmui. Dan sudah kita singgung di pertemuan sebelumnya. Kalimat ini, kalimat la ilaha illallah, ilmunya itu ada dua. Ilmunya ada apa? Ada berapa? Ada dua. Dikembalikan kepada rukun kalimat tersebut. Yang pertama, kalimat la ilaha. Itu rukun yang pertama. Ada berlepas diri, ya, dari segala yang disembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kalimat illallah, itu padanya ada penetapan.
Bahwasanya yang disembah semata hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah kita terangkan ya. Nah, dan diterangkan dalam ayat-ayat Al-Qur'anul Karim syarat dari ilmu ini. Ya, itu ada ayat misalnya di surah Muhammad ayat 19. Yang dalil ya, wajibnya kita mengilmui kalimat la ilaha illallah. Kata Allah, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Ilmuilah kata Allah akan la ilaha illallah ini. Diperintah dari Allah. Wastaghfir li dzambik, dan minta ampunlah akan dosa-dosamu. Ya. Yang selamat nanti di sakaratul maut, dia masuk surga itu ketika dia ucapkan kalimat la ilaha illallah, itu kalau dia ilmui. Paham ya? Kalau dia apa? Ilmui. Itu diterangkan dalam riwayat Imam Muslim dari hadis Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man mata wa huwa ya'lam annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah." Ya, siapa yang meninggal dan dia ilmui kalimat la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Jadi ingat, kalimat ini bukan hanya diucapkan saja di lisan, tapi harus ada konsekuensinya, ada syarat-syaratnya. Nah, diterangkan di sini syarat yang pertama, dia harus ilmui kalimat ini. Dan sudah diterangkan ilmunya. Ilmunya tidak susah. Ya, gampang sekali. Diingatkan dengan dua perkara saja. Kita ingat rukun kalimat tauhid. Ini dengan dua perkara. Ada penafian, peniadaan, ya tolak semua yang disembah selain Allah, jangan diakui, dia berlepas darinya. Kemudian yang kedua, dia tetapkan bahwasanya Allah yang disembah semata, tidak ada syarikat baginya. Itu ilmu dari la ilaha illallah. Dipahami ya? Tapi ini syarat yang pertama beliau syaratkan di sini ya. Nah, baik. Kata beliau, kalau dia sudah ilmui perkara itu, faqad hasala lahu al ilmu biha. Maka dia sudah terwujudkan, ya sudah mewujudkan dari ilmu itu akan kalimat ini la ilaha illallah. Al munafi lima alaihi aktsarun nasi hatta man intasaba ilal ilmi minal jahli bi ma'naha. Ya. Dengannya itu akan mentiadakan apa yang kebanyakan manusia itu berada di atasnya. Ya. Jadi beliau ingatkan di sini ya. Ada orang-orang yang juga mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ini kebanyakan manusia. Ya. Tapi dia jahil akan maknanya. Dia jahil akan apa? Maknanya. Jadi kalau hanya sekedar mengucapkan saja tanpa dia ilmu itu tidak cukup. Ya. Tidak cukup ya. Apalagi kalau dia ucapkan kemudian perbuatannya itu berseberangan, menyelisihi dari kalimat la ilaha illallah. Dia ucapkan kalimat la ilaha illallah tapi dia pergi minta-minta di batu-batu misalnya. Atau dia minta di pohon-pohon keramat. Atau dia berdoa kepada orang-orang soleh yang sudah meninggal. Ya. Atau dia minta ke kuburan. Ya, kepada penghuni kubur agar menyampaikan hajatnya katanya kepada Allah. Ini dia sudah batalkan kalimat tauhidnya. Tidak ada manfaatnya dia ucapkan kalimat la ilaha illallah kalau dia sudah apa? Batalkan dengan perbuatannya. Jadi ingat ya, kalimat ini tidak hanya diucapkan saja. Ya, diucapkan sekaligus diilmui dan dipahami apa konsekuensinya nanti. Ini yang beliau akan terangkan nanti di pembahasan-pembahasan setelahnya. Ini syarat yang pertama dulu yang beliau akan terangkan. Yang beliau sudah terangkan tadi ya, tentang masalah apa? Syarat dari kalimat la ilaha illallah yaitu diilmui. Ya, dan sudah diterangkan tadi juga apa itu ilmunya. Ada dua perkara, ada penafian, ya, dan ada penetapan. Ya, ini saya kira dari pembahasan dari syarat yang pertama dari kalimat la ilaha illallah. Insyaallah taala syarat kedua nanti kita akan terangkan di pertemuan selanjutnya insyaallah taala. Ada yang kurang dipahami bisa ditanyakan sebelum kita tutup materinya. Nah. Bisa ditanya di Google Meet, juga bisa ditanya di chat ya, chat pribadi. Apa di chat di Google Meet-nya. Nah. Silakan. Kasih kuat suaranya, coba di sini. Saya dengar.
Baik, ini ada yang bertanya dari jemaah. Ada yang sakit yang berobat ke dukun dan sembuh penyakitnya, paham ya? Kemudian di masa yang akan datang dia kena penyakit lagi, tapi dukunnya sudah apa? Meninggal. Dan dia berpesan katanya, dia berpesan kalau misalnya ada yang datang lagi, nanti datang aja ke kuburku. Ya. Baik, ini ada beberapa masalah ya. Jadi yang pertama itu tentang masalah berobat ke dukun. Apa hukumnya berobat ke dukun? Ini hukumnya haram ya. Dari hal yang mengkafirkan pelakunya nanti. Tapi terangkan dalam hadis itu. Ya, man atakahinan aw arrafan. Ya. Lam tuqbal lahu salatun arba'ina yauman. Ya. Siapa yang mendatangi dukun, ini baru datang bertanya ya. Ya. Baru datang ke rumahnya bertanya. Maka kata Nabi, tidak akan diterima darinya salat selama 40 hari, 40 malam. Ya. Ini baru bertanya. Ya. Diterangkan di hadis yang lain, man atakahinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Ini jenis yang kedua. Siapa yang datang bertanya kepada dukun dan dia benarkan apa yang diucapkan oleh si dukun ini, maka kata Nabi apa? Sungguh dia telah kafir pada apa yang diturunkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, diturunkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi itu hukum ya, syariat. Jadi kalau dukun itu kalau kita lihat di negeri-negeri Islam, itu mereka tidak dibiarkan hidup. Ya, akan dipenggal lehernya oleh kepala negara, oleh pemimpin kaum muslimin. Hanya kita kan di sini tidak menerapkan hukum itu ya. Ya, dukun ini banyak kejelekan-kejelekannya. Bisa mengadu domba orang dengan yang lain. Ya. Dan banyak kalau kita lihat dan sudah kita lihat dari hal-hal yang merusak dari perdukunan itu. Dan jadi tadi itu ya hukumnya. Baik. Itu satu masalah tadi yang ditanyakan ya, tentang hukum berobat kemana? Ke dukun. Terus kalau misalnya dia bilang itu dia sembuh, kenapa dia sembuh bisa sembuh? Dia berobat. Ya. Hah? Apakah itu dalil dia betul dukunnya? Hah? Anda ya? Orang mencuri. Ya. Dia dapat uang, dia makan, kenyang dia. Kan terwujud apa yang dia cari kan? Apakah itu juga betul? Tidak, perbuatannya kan salah. Jadi tidak semua yang terbukti itu dikatakan apa? Benar dalam agama Anda. Itu bahkan dari istidraj. Ya. Dari pelalaian Allah kepada hamba. Dibiarkan dia makin larut dalam penyimpangannya agar dia semakin jauh dari agama. Ya, itu ya dari istidraj namanya. Baik. Kemudian tadi masalah yang kedua ditanyakan tentang kalau dia sudah meninggal, sudah dia pergi ke kuburannya. Ini kesyirikan yang lain lagi. Kalau tadi itu kekafiran. Kalau dia minta ke penghuni kubur, ya, untuk disembuhkan penyakitnya, itu kesyirikan sudah. Kenapa dia tidak minta kepada Allah langsung? Ya. Orang yang dikubur itu tidak bisa mendengar apa yang diucapkan oleh orang yang masih hidup. Ya. Jangankan kita ya, Nabi saja itu tidak bisa memperdengarkan orang yang mati. Innaka la tusmi'ul mauta. Ya. Sungguh kau Muhammad tidak akan bisa membuat mendengar orang yang mati itu. Ya. Jadi ketika dia minta kepada selain Allah, pada penghuni kubur yang sudah ditanyakan tadi itu kesembuhan atau rezeki atau apa saja, itu kan haknya Allah. Kapan dipalingkan kepada selain Allah, maka itulah yang dikatakan apa? Kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jalan keluarnya dia minta langsung kepada Allah. Kalau dia pernah lakukan itu dia bertobat. Ya, langsung secepatnya ya. Yang sampai dia meninggal dalam keadaan dia membawa dosa kesyirikan ini dan tidak akan diampuni nanti oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia bertobat sebelumnya, maka Allah akan ampuni. Nah, baik. Ya, segera itu dulu ya, waktu sudah lewat. Kita akhiri majelisnya. Dan bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Insyaallah taala kita sambung di pembahasan berikutnya.
Dan masih menjelaskan tentang syarat-syarat la ilaha illallah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.